Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur Bapak Ibu semuanya saged kepanggihan malih insyaallah mugi-mugi menjadi kepanggihan ingkang dirahmati Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan menjadi salah satu pemudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapapun kita yang menempuh jalan untuk menempuh perjalanan menuju ilmu agama maksudnya, maka akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka jannatul firdaus. Ya Allah, kami semua mudah-mudahan termasuk penduduk surga Firdaus insya Allah. Insya Allah ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikabulkan doa, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Kita ingin mendapatkan kematian yang baik sebagai pembuka pintu jalan yang panjang. Jikalau kematian kita baik, maka insya Allah perjalanan kita selanjutnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diingat Bapak Ibu semuanya, jangan lupa bahwa di antara ibadah yang akan sangat menjadi pertimbangan tentang keberhasilan kita di yaumil akhir adalah tentang sholat kita. Maka tiap hari kita perhatikan tentang bagaimana kualitas sholat kita, jangan sampai terabaikan. Di Masjid Al-Yakin insya Allah sebentar lagi masuk kitab sholat. Sekarang di bab terakhir kitab Toharoh, semalam di bab wudhu. Kemudian nanti masuk ke bab tentang mengusap suf, dan tidak lama lagi insya Allah kita akan belajar tentang kitab sholat dari awal sampai akhirnya insya Allah. Makanya kalau bisa diupayakan datang Bapak Ibu semuanya ke sana. Kita di sini konsentrasi ke kitab Adabul Mufrad supaya jangan menjadi orang yang betul-betul punya adab yang luar biasa insya Allah. Kemudian selalu diingatkan Bapak Ibu semuanya bahwa nikmat umur ini nikmat yang sangat besar, selalu diingat-ingat dan selalu dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita lalai, karena kita akan ditanyakan wa an umurihi fima afna, terhadap umur yang Allah titipkan kepada kita digunakan untuk apa. Kita selalu ingat, selalu bertanggung jawab. Ada orang datang ke saya kemarin, Ustadz, saya datang jauh-jauh dari Masjid Muhajirin di atas, sekarang rajin alhamdulillah. Beliau bilang ke saya, Ustadz, saya itu datang ke sini karena ketika jenengan ceramah di tempat saya, jenengan menyampaikan bahwa setiap nikmat harus dipertanggungjawabkan. Itu benar-benar membuat beliau itu mikir semalam suntuk katanya, seharian. Karena waktu itu ceramahnya pagi. Saya kok seharian mikir Ustadz. Ketika jenengan menyampaikan semua nikmat yang kita terima hari ini akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Saya langsung mikir terhadap umur saya, harta saya, pekerjaan saya, dia mikir seharian. Makanya kemarin sempat ngobrol dengan saya habis ceramah itu agak lama. Pagi juga ke situ, cerita banyak. Jadi kadang-kadang hidayah datang sangat sederhana Bapak Ibu, hanya dengan kalimat apa? Bahwa setiap nikmat akan dipertanggungjawabkan, kayak baru sadar gitu. Selama ini saya pakai nikmat Ustadz biasa saja, saya pakai sehat ya biasa saja, rasanya sehat ya sehat, alhamdulillah. Saya nggak pikir bahwa nanti sehat saya akan dimintai tanggung jawab, umur saya akan dimintai tanggung jawab, mata saya akan dimintai tanggung jawab, subhanallah. Makanya jika orang lain ada yang tersadarkan dengan cara seperti itu, makanya kita semua yang hadir pada malam hari ini kalau bisa juga dilembutkan hatinya, sehingga ketika menerima ilmu itu benar-benar ngeresep di hati, ngeresep di hati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kalian di dunia akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un.
dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Tuh, ya kita akan kembali kepada Allah Bapak Ibu. Kita tuh hanya titipan dunia aja sebentar. Ya, kita akan dititipi umur, dititipi harta, dititipi kepandaian. Ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Terhadap nikmat yang kita nikmati hari ini dimintai pertanggungjawaban. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan kitab Adabul Mufrad. Ya, kembali kita sampai di tentang berbuat baik kepada ayah. Saya ulang sedikit. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku hormati dengan baik? Qala ummuka. Maka dikatakan ibumu. Qala thumma man. Kemudian siapa lagi? Qala thumma ummuka, ibumu. Qala thumma man, siapa lagi? Qala thumma ummuka, ibumu. Qala thumma man, qala thumma abuka. Baru kemudian yang keempat dikatakan bapakmu. Nah, ini kemarin sudah terangkan tentang mengapa 3 kali ke ibu, 1 kali ke ayah. Hanya persoalan ada yang tidak diingat terhadap nikmat yang kita rasakan yang dititipkan ke ibu kita dulu, yaitu ketika mengandung, ketika melahirkan, ketika menyusui. Kita masih kecil nggak ingat. Beda dengan orang tua kita dari sisi ayah. Kita melihat orang tua membiayai kita, membelanjakan kita, nyekolah kita. Kita tahu sudah dewasa, sudah sadar bahwa nikmat itu betul-betul terlihat. Bismillah. Kemudian juga sudah diterangkan bahwa di mazhab Malik khususnya penghormatan kepada ayah dan ibu sesungguhnya pada asalnya sama, karena pengorbanan ayah juga sesungguhnya sangat besar. Dalam hadis al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adi dzalikal baba au ihfadhu. Dikatakan orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Ya, ini intinya bahwa berbuat baik atau birrul walidain itu kepada keduanya. Keduanya. Kalau seorang ibu mengandung, ibu kemudian melahirkan, menyusui, sesungguhnya di saat yang bersamaan juga ayah juga sama rekoso boten. Ikut susah nggak Bapak? Ikut susah jelasnya. Dulu saya ceritakan kepada panjenengan bahwa kadang-kadang ibu ngidam yang aneh-aneh kan. Ada orang minta rujak yang lagi dimakan orang, gimana? Saya minta rujak, suaminya ya enteng ngomong rujak Rujak yang itu mana? Itu yang lagi dimakan orang. Ini gimana coba kayak gitu? Kan susah. Bu, ngapunten Bu, saya minta rujaknya. Istri saya itu lagi hamil, minta rujak yang didaharin jenengan. Untung wongnya apian. Nek wongnya ora apian piye? Ya namanya ngidam aneh-aneh Bapak Ibu. Dan saya pernah ceritakan ke jenengan, ada orang ngidam begitu hamil langsung melihat muka suaminya muntah-muntah. Niku pripun? Cobi. Berarti prei 9 bulan, Pak. Gitu? Jenengan kene prei 9 bulan rekoso mboten? Prei nopo ini yang sudah bersuami istri. Prei iltaqaul hitanainnya. Hitanaini. Iltaqaul hitanaini, bertemunya 2 hitan. Alias kalau orang bilang jima. Lho nek bojone hamil niku terus nonton jenengan wae pengen muntah. Lah ya terus kepiye? Ya libur to berarti jenengan. Ya enggak? Gila apa nggih? Kira-kira ora kosong mboten niku. Jadi sebenarnya sama saja. Dua-duanya juga mengalami kesusahan luar biasa ketika hamil. Jadi bukan hanya ibu yang susah sebenarnya, bapak juga susah. Saya kalau istri udah mau melahirkan mules saya. Yang mules saya. Kalau istri udah mulai kerasa, makanya istri saya itu biasanya memberitahu saya itu kalau udah bukaan banyak. Pernah sampai berdarah itu masih di rumah, belum di rumah sakit. Saking khawatirnya saya mules. Subhanallah.
Jadi ya namanya suami istrinya mau melahirkan kan antara hidup dan mati gitu. Ya pasti rasanya nggak karu-karuan kan. Jadi intinya adalah bakti kepada keduanya menjadi sangat penting. Ada subbab tentang berbuat baik walaupun orang tua menzalimi kita. Jadi berikutnya ini, hadis berikutnya adalah perbuatan baik birrul walidain walaupun orang tua menzalimi kita. Orang tua mengata-ngatai kita, oh kamu itu, kita boleh nggak angkat suara? Nggak boleh Bapak Ibu. Hatta orang tua mengata-ngatai kita itu nggak boleh angkat suara. Pripun coba ini? Karena yang perintahnya begitu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman juga. Ya. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yusbihu wa walidahu anhu radiyani." Tidaklah seorang muslim yang memiliki kedua orang tua lalu ia menyongsong pagi hari dengan berbuat baik atau ihsan kepada keduanya, melainkan Allah akan membukakan 2 pintu surga baginya. Jika ia memiliki 1 orang tua saja, maka dibuka 1 pintu surga. Dan tidaklah ia menyongsong pagi hari dengan durhaka kepada keduanya, melainkan Allah akan membukakan 2 pintu neraka baginya. Jika ia memiliki 1 orang tua saja, maka dibuka 1 pintu neraka. Seseorang bertanya, meskipun kedua orang tuanya itu berbuat zalim kepadanya? Rasulullah menjawab, na'am, benar, meskipun keduanya berbuat zalim kepadanya. Beliau mengucapkannya 3 kali. Seseorang di pagi hari berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka 2 pintu surga dibuka untuknya. Jika ternyata dia masih punya 1 orang tua saja, 1 pintu surga untuk dia. Seseorang di pagi hari bangun tidurnya, apa yang dipikirkan pertama kali adalah berbuat durhaka pada orang tuanya, maka 2 pintu neraka dibuka untuknya. Jikalau hanya punya 1 orang tua, 1 pintu neraka dibuka untuknya. Dan disebutkan demikian. Kemudian si anak menyanggah, kalau orang tuanya jahat sama saya, iya, walaupun orang tua menzalimimu, walaupun orang tuanya mau menzalimimu, walaupun orang tua menzalimimu 3 kali. Betapa kedudukan birrul walidain itu luar biasa. Makanya saya katakan, apa mau sukses itu gampang sebenarnya. Sukses itu identik dengan apa? Birrul walidain. Udahlah, kalau kita punya anak kok baktinya kepada kita bagus, mesti sukses nih. Mau hidup jadi apapun sukses. Mau jadi Pak RT sukses, mau jadi Pak RW sukses, mau jadi Pak Samad sukses, mau jadi guru sukses, mau jadi apa-apa sukses, mau jadi dai sukses. Jadi kalau dai orang hormat ibu niku ya dai apa? Dai kok bertengkar sama orang tuanya, nah, ini masalah besar. Pasti akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kedua orang tuanya berbuat zalim, kita tetap harus berbuat baik. Meskipun orang tua berbuat tidak adil dan zalim kepada anak, Islam tetap memerintahkan anak untuk berbuat baik, bertutur kata lembut, dan tidak mendurhakai mereka, kecuali jika mereka memerintahkan kepada kemusyrikan atau maksiat kepada Allah. Yang enggak dituruti ketika apa? Ketika memerintahkan untuk musyrik menyembah patung yo misalnya, itu kita boleh untuk tidak patuh. Makanya Bapak Ibu semuanya, adalah kaidah yang benar, bukan syarat berbakti kepada orang tua dengan orang tua baik sama kita, sama sekali bukan syarat. Jangan eling-eling, bukan syarat kita berbaik kepada orang tua kita kalau orang tua kita baik sama kita, bukan syarat, nggak ada hubungan Bapak Ibu. Ini kaidah. Pak Tovan misalnya sudah meninggal bapaknya ketika sedang di kandungan. Apakah berhenti baktinya Pak Tovan kepada bapaknya? Enggak, tetap berbakti, tetap punya kewajiban berdoa. Karena amsajin, pertemuan 2 hal, yaitu sperma dan ovum milik bapak kita dan ibu kita. Kita nggak ada, kalau nggak lewat itu nggak ada Bapak Ibu semuanya. Ya nggak? Ini kita nggak ada. Ya.
Makanya bukanlah syarat berbakti kepada orang tua adalah orang tua berbuat baik sama kita, bukan, nggak ada hubungannya. Walaupun orang tua kita zalim sama kita, asal bukan nyuruh syirik loh, itu kita wajib berbuat baik kepadanya. Oh, ini luar biasa nih, masya Allah ya. Jangan lagi hanya tidak baik atau berbuat zalim, Bapak Ibu. Jangan lagi orang tua kita hanya tidak berbuat baik sama kita atau zalim sama kita. Wong kafir pun tetap harus berbakti. Bayangin, jenengan tadinya non muslim, orang tua non muslim, jenengan ketakdir dapat hidayah jadi muslim. Apakah lepas kebaktian ke orang tua? Enggak, berhenti Bapak Ibu. Jenengan tetap harus berbakti sama dengan orang tua secara umum. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi ini kaidah penting. Bukanlah syarat kita berbuat baik kepada orang tua dengan syarat orang tua berbuat baik sama kita. Enggak ada hubungan seperti itu. Hatta kemudian orang tua kafir sekalipun kita tetap harus berbakti kepadanya. Masya Allah ya. Maka di antara dalilnya adalah wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Quran surah Luqman ayat 15. Pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Karena orang tua kita naudzubillah misalnya non muslim, masih ada potensi masih jadi muslim enggak? Kita boleh doakan dapat hidayah, itu boleh. Kita tuh berhenti mendoakan orang tua kita tuh ketika sudah mati dalam kondisi kafir. Sepanjang masih itu didoakan supaya dapat hidayah, dapat kebaikan, ya Allah dapat petunjuk. Begitu terus, jangan putus asa. Saya punya teman baik, pengusaha di sini di Jogja. Bapaknya meninggal dalam kondisi kafir. Ibunya dirayu sama anaknya, ditemani, dibaik. Alhamdulillah, meninggal dalam kondisi muslim. Ini orang usahanya sukses luar biasa nih. Usaha makanan, masya Allah nih. Orang Cilacap juga nih. Ada kasus misalnya begini Bapak Ibu. Sebagai contoh terkait dengan ayat tadi. Saya ini loh ditinggal oleh orang tua saya, Ustadz. Ibu saya membuang saya waktu masih kecil. Bagaimana kalau itu? Kalau kemudian di masa dewasa kita tahu bahwa itu adalah orang tua kita, apakah kita tetap wajib berbakti? Wajib. Itu masih dibawa kekafiran Bapak Ibu. Wiji Islam. Makanya perbandingannya wong lagi kafir kita tetap harus berarti kadang-kadang ada anak begitu aku kira tahu dulu si cilik dibuang. Titip-titip kene sedulurku. Bapak Ibu kurang ngurus aku. Subhanallah. Tetap wajib berbakti. Karena apa Bapak Ibu semuanya? Sesungguhnya birrul walidain itu kepentingan kita. Secara ukhrawi dan duniawi, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua itu keperluan kita. Jangan ditanam ini. Bukan melulu keperluan orang tua. Kalau kepada orang tua kewajiban, tapi itu keperluan kita. Kenapa? Pahalanya sangat besar. Bahkan kemarin Ibnu Abbas mencontohkan 2 kasus dosa besar, yaitu membunuh dan berbuat sihir. Dua-duanya diselesaikan dengan apa? Birrul berbuat baik kepada ibu. Bayangkan keperluan siapa itu? Keperluan kita. Kita itu ingin masuk surga Bapak Ibu. Tidaklah orang masuk surga kecuali dosanya sudah dihapus. Gak ada orang masuk surga masih punya dosa Bapak Ibu. Kalau masih punya dosa, lempar ke neraka jahanam dulu, dikumbah. Maka nanti ada jahanamiyun atau jahanamiyin, mantan penduduk neraka jahanam, seperti batang yang terbakar hitam kelam. Nanti mereka akan dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, sehingga dikembalikan kondisinya. Jadi besok itu ada penduduk surga, mantan penduduk neraka jahanam. Namanya apa? Jahanamiyin, mantan penduduk neraka jahanam. Ada tandanya Bapak Ibu. Ada orang yang punya tauhid, tapi dosanya orang karu-karuan okehe. Makanya dia dikumbah dulu di neraka jahanam. Naudzubillah.
Insya Allah jenengan semua bukan ya. Jenengan semua masuk insya Allah yang langsung ke surga insya Allah. Dan jangan masuk orang yang sedikit, orang yang ngaji kayak jangan sedikit. Insya Allah masuk yang jalannya tol ya, ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala tanpa harus masuk ke neraka dulu. Naudzubillah. Ya. Jangan kok masuk sehari, masuk 1/10 hari aja koyo apa? Sehari itu 1000 tahun Bapak Ibu. Sehari itu 1000 tahun. Nek jenengan mlebet sedinten teng neraka niku 1000 tahun. Atus napa niku? Subhanallah. Zaman sekarang banyak orang nggak takut dengan neraka. Nekat melakukan hal-hal maksiat. Subhanallah. Subhanallah. Jadi saya terangkan ulangi, tidaklah seorang muslim yang memiliki kedua orang tua yang muslim di waktu pagi dia berbuat baik kepada keduanya dengan mengharap ridha Allah, melainkan Allah bukan bagi dia 2 pintu surga. Cuma jangan ini betul nggih? Ini bukan kalimat yang cuma lewat loh ya. Jadi ketika ada informasi kata Rasulullah nanti dibukakan 2 pintu surga buat yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, itu jangan pikirin betul. Saya hari ini mau berbuat apa sama orang tua saya? Telepon kah? Kasih hadiah kah? Kasih makanan kah? Datang duduk ngobrol kah? Orang tua tuh pengen banget loh ngobrol sama anaknya. Kok ada anak nggak pernah telepon, nggak pernah ketemu, nggak pernah duduk bareng? Itu gimana? Padahal perintahnya di hadis apa? Memulai pagi yang dipikirkan bagaimana saya membahagiakan kedua orang tua saya. Siapapun yang demikian adanya, jikalau dia punya 2 orang tua, dibukakan 2 pintu surga. Kalau orang tuanya tinggal satu pintu surga terbuka untuk jenengan. Ini tuh bukan sekedar pengetahuan Bapak-bapak Ibu semuanya. Ini tuh dilaksanakan ini. Jangan seminggu ke depan ketemu saya lagi belum berbuat seperti itu, rugi Bapak Ibu. Mulai besok pagi jangan pikirin apa ya kira-kira yang membuat orang tua saya senyum. Apa ya? Begitu. Nah, jenengan jadi tiang sepuh. Ada anak datang ke rumah ngobrol sama jenengan. Jenengan senang buatan? Senang buatan? Wah senang banget loh sekolah Jakarta mulih do mudik ya senangnya pol-polan. Sampai ngaji beprai gara-gara mudik. Saya Ustadz izin Ustadz, kenapa? Cucu saya datang Ustadz dari Pekalongan. Oh gini, ditemui aja cucunya. Kan gitu. Gini Bang, banget senengnya tuh jenengan. Lah kalau kita tahu itu menyenangkan, kenapa kita nggak lakukan untuk orang tua kita? Subhanallah. Dilakoni Bapak Ibu. Ini sekali lagi bukan hanya untuk wawasan. Ini tuh ilmu yang untuk dipraktekkan. Semua pelajaran di Adabul Mufrad ini langsung dipraktekkan. Jadi ini yang bertanya itu sahabat ya. Meskipun orang tua saya zalim sama saya, ini sahabat yang tanya ini. Iya, walaupun orang tuamu zalim kepadamu. Rasulullah sebutkan 3 kali bahkan. Walaupun orang tuamu zalim kepadamu, walaupun orang tuamu zalim kepadamu, kowe tetap kudu apik. Saya meneh wong tune jenengan wong apikane pol, ngekeki warisan sisan. Ngekeki hibahan. Urung meninggal wis dihibah kae. Wis nggo kowe yo le. Ada Bapak Ibu, orang datang ke saya, Ustadz, saya sudah tak hibahkan sekarang. Kenapa? Daripada saya rekoso, saya diancem terus, ditakoni terus para anakku, endi Pak? Bagianku endi Pak? La ilaha illallah. Iki cah opo kaya ngono kuwi. Orang tuanya masih hidup sudah nuntut harta ke orang tuanya. Ini jenis anak bagaimana ini? Subhanallah. Ya kan jamaah datang ke saya, Ustaz, saya tuh ya Allah Ustaz, sekarang saya sudah menyisakan hanya untuk sendiri sedikit saja Ustaz, daripada pusing saya punya anak 3, tiganya brencol kabeh. Subhanallah. Ya Allah, udah bikin kepala pusing katanya. Ini hanya saya bagikan semua tuh. Kowe balik nama kowe kabeh. Wis ora urusan kan. Sampai kayak gitu. Sekarang rajin ngaji orangnya, dekat dengan saya sekarang. Kadang-kadang kalau habis ngaji itu suka duduk, Ustaz, saya pengen ngobrol sebentar Ustaz. Masya Allah ya. Ini orang dulunya garang banget ya. Saya diberitahu, itu dulu garang. Pendekar Ustaz. Jadi ketika bangun tidur, seorang anak itu sudah mulai memikirkan tentang baktinya kepada orang tua. Wa yusbihu ilaihi muhsinan.
diprioritaskan, didahulukan untuk telepon ke ibu, kasih makanan, kirim makanan, apalah yang kira-kira buat orang tua bahagia, maka sukses hari itu jenengan. Jadi pagi hari itu dua ya Bapak Ibu yang jenengan perhatikan. Hubungan ke Allah tentu saja dengan jenengan bangun sebelum subuh, witir minimal kan. Kemudian qobliyah subuh, syukur dikir pagi, syukur ada kajian. Setelah itu pikirin tuh, nanti setelah ini saya mau langsung ke orang tua saya. Ya, mungkin hanya bawa apa ya, bawa wedang uwuh ya. Mungkin sudah senang orang tua kita ya. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita niatnya begitu membahagiakan orang tua. Orang sandang itu motor mabur mboten. Nunggu kayak mobil apa sih larang-larang mboten, bukan seperti itu. Di bawah kemampuan jenengan saja yang jenengan mampu. Kemudian kemarin juga sudah diberitahukan ya, tentang ada satu hadis cukup panjang ya, yaitu kuntu ma'an najadati ya, fa asabtu dunuban la aroha ila minal kabar. Jadi ada seseorang ya, datang kepada Umar dengan mengatakan, saya itu loh berbuat dosa ini yang saya anggap dosa itu adalah dosa besar ya. Aku bersama dengan golongan An-Najdat itu salah satu sekte di Khawarij. Khawarij tahu nggih? Nah, zaman sekarang Khawarij itu ISIS itu loh. Jadi sejak zaman dulu memang Khawarij itu sudah terkenal keras. Maka orang ini datang dengan membawa kekeliruan. Saya ini loh Umar berdosa 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu loh. Dia sebutkan. Dia menganggap dosa itu loh dosa besar semua. Ingat nih, orang Khawarij itu menganggap pelaku dosa besar itu di neraka jahanam selama-lamanya. Beda dengan ahlu sunnah seperti jenengan. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah menganggap dosa besar itu enggak di neraka jahanam selama-lamanya, masih bisa diampuni. Yang enggak diampuni adalah dosa syirik di bawah mati itu saja. Orang berzina mati belum istighfar, apakah pasti di neraka jahanam? Belum tentu. Belum tentu, masih bisa diampuni. Tapi orang-orang Khawarij menganggap siapapun pelaku dosa besar, pernah berzina, berarti riba termasuk, itu di neraka jahanam selama-lamanya. Maka orang ini datang kepada Umar, sesungguhnya saya telah melakukan perbuatan 1, 2, 3 sekian, dan saya menganggap itu adalah dosa besar. Maka Umar mengatakan, apa yang kamu lakukan itu apa? Maka dia terangkan, ini ya Umar. Maka kemudian aku mau ceritakan hal itu kepada Abdullah bin Umar, bukan Umar bin Khattab ya, anaknya ya. Beliau bertanya, apa dosa-dosa itu? Dia menjawab begini dan begitu. Beliau berkata, itu semua yang kau katakan tadi bukan termasuk dosa besar. Kemudian dia menyebutkan, Abdullah bin Umar menyebutkan 9. Berarti kalau 9 yang disebut oleh Abdullah bin Umar, apakah hanya 9 dosa besar itu? Bukan ya. Di dalam kitab Al-Kabair ada 70. Sebagian kitab Al-Kabair menyebut 99. Ini yang disebut sing top-topnya Al-Kabair. Dosa besar sing gede-gede banget maksudnya. Jadi disebutkan. Ketahuilah wahai fulan, sesungguhnya dosa besar itu bukan yang kamu ceritakan tadi. Di situ nggak diceritakan apanya. Dosa besar adalah yang pertama menyekutukan Allah, syirik, jelas. Yang kedua, membunuh jiwa tanpa hak, kabur dari medan perang, menuduh wanita baik-baik berzina. Oh, ini bahaya Bapak Ibu. Hati-hati jangan pernah menuduh wanita baik-baik berzina. Kalau jangan nggak tahu betul, nggak usah menuduh. Bahaya, masuk dosa besar itu. Oh kayak lonte loh, subhanallah. Jenengan padahal belum pernah ketahui. Oh, itu dosa besar itu. Jangan walaupun mungkin jangan lihat di TV wongnya kayak gitu, tapi kan kita nggak lihat. Jangan katakan, oh itu WTS itu. Jangan, dosa besar Pak Ibu. Nggak boleh. Di sini diletakkan di nomor 4, bayangin loh. Setelah syirik, membunuh jiwa, kabur dari medan perang, di sini disebut nomor 4, menuduh wanita baik-baik berzina. Kemudian memakan riba, yang kelima. Yang keenam, memakan harta anak yatim secara zalim. Wah, ini bahaya banget ini. Termasuk orang yang membuka yayasan untuk memulkai anak yatimnya dijadikan sebagai cara untuk mendapatkan uang. Wah, ini dosanya gede banget Bapak Ibu.
Banyak yayasan anak yatimnya tetep kurus kerontang, sing duwe sugih nganggo mobil apik. Niku pripun? Jadi kalau orang membuka yayasan anak yatim itu ya dhek kudu melu rekoso. Ngurusi anak yatim kok dhek magro-magro omahe. Mobilnya Alphard. Ini termasuk kategori ini, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Yang dibolehkan harta anak yatim secukupnya. Bahwa ini keras sekali anunya. Peringatannya banyak ayat dalam Al-Quran terkait dengan ini. Kemudian misalnya contoh jenengan ada saudara jenengan meninggal dunia punya anak. Jenengan punya kakak atau punya adik punya kakak meninggal dunia. Kakak jenengan punya harta banyak. Anaknya si cilik-cilik. Si ngurusin jenengan. Oh, kalau jenengan makan harta anak yatim dengan cara yang tidak hak, dosanya dosa besar sekali itu. Puncak cilik orang ngerti, dihapusi orang ngerti kok. Iya kan? Wah, ini bahaya sekali. Ya termasuk tadi yang saya ceritakan yayasan. Oh, yayasan anak yatim kok ketuanya dia, pembinanya dia, yang ngurusin dia, bendaranya dia, kepiye iki. Ini menjual anak yatim untuk mendapatkan harta, subhanallah. Kemudian melakukan kemaksiatan atau penodaan di Masjidil Haram. Nah, ini juga khusus ya di sana. Muqayyad dengan tempat. Yang kedelapan, orang yang menghina atau membodohi orang lain atau melakukan sihir. Sihir membodohi orang lain bukan? Nggih. Kemarin sudah kita ceritakan tentang sihir. Nggih. Ketika ada seorang wanita yang kehilangan suaminya, maka dia belajar ilmu sihir. Setelah berhasil malah takut dan menyesal. Yang kesembilan, nah ini membuat kedua orang tua menangis karena itu adalah kedurhakaan. Nah, ini disebut di sini. Jadi hadis ini menceritakan yang nomor 9 ini maksudnya. Bahwa membuat kedua orang tua kita menangis itu kedurhakaan. Makanya subhanallah, kita tuh harus punya sistematika pendidikan ke anak-anak kita supaya anak-anak kita itu membuat orang tuanya tersenyum. Itu loh Mas Latif. Di TPA itu jangan ajarkan piye carane anak-anak tumbuh berkembang menjadi anak yang membuat orang tuanya itu tersenyum. Itu namanya pendidikan sukses itu. Itu namanya pendidikan sukses. Tapi kalau pintar tapi orang tuanya ngelus dada terus, la ilaha illallah anakku. Pintar tapi ngomong, sama bapaknya kayak gitu. Oposisi juga, orang gelem ya ora apa-apa, karena bapak. Subhanallah. Ini nggak berhasil pendidikan kayak gitu, subhanallah ya. Kemudian Ibnu Umar bertanya kepadaku, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk surga? Aku menjawab, ya demi Allah. Beliau bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Aku menjawab, aku mempunyai seorang ibu. Beliau berkata, demi Allah, jika kamu melembutkan ucapanmu kepadanya dan memberinya makan, niscaya kamu benar-benar akan masuk surga selama kamu menjadi dosa-dosa besar. Jadi di dalam akhir hadis ini dikatakan, qala Ibnu Umar, atafraku minan nar wa tuhibbu an takhulal jannah? Apakah kamu takut neraka? Apakah kamu ingin masuk surga? Qultu li wallahi, iya tentu saja demi Allah. Qala ahayun walida, apakah kedua orang tua masih hidup? Qultu indi ummi, ada punya masih hidup di sisiku adalah ibu saya. Qala fa wallahi law alanta lahal kalam wa at'am tahattam la tadkhulul jannah majtanabatal kabair. Kalau saja engkau berbuat birrul walidain dengan berkata-kata lembut kepada ibumu, maka dijamin kamu masuk surga sepanjang engkau menghindari dosa-dosa besar. Yang kayak tadi tuh, dosa-dosa besar kayak tadi dihindari. Kemudian jenengan berbuat lembut kepada orang tua, maka jenengan jaminan surga. Tuh Bapak Ibu semuanya. Jadi berarti subbab ini mengangkat jangan membuat nangis orang tua. Subbab ini mengangkat tentang berkata-kata lembut kepada kedua orang tua. Maka di hadis berikutnya yang dibahas adalah tentang wafid lahum janahal dhulli minar rahmah. Nah, ini ada pembahasan tersendiri. Jam berapa sekarang? Jadi masih cukup insya Allah untuk membahas yang berikutnya. Sebenarnya di tengah pembahasan ini ada pembahasan khusus tentang Khawarij, tapi saya tinggal dulu. Karena tadi kan terkait dengan orang Khawarij, sifat-sifat orang Khawarij.
Tapi saya tinggal dulu, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Saya lompat ke bagian itu juga sebenarnya menarik banget ya. Cerita tentang Khawarij itu menarik sekali Mas Latif. Tapi cukup panjang ya. Jadi di hadis berikutnya dikatakan tentang wafid lahuma janahad dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 24. Nah, terkait dengan apa? Terkait dengan berkata-kata lembut kepada orang tua, kepada ibu dalam kasus tadi. Artinya apa? Wafid lahuma janahad dzulli minar rahmah, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika waktu masih kecil. Ini sejarah doa Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dari ayat ini. Oke. Saya perlambat. Dari tadi kecepatan suaranya ya. Ini diperlambat ini karena ini masuk yang bab baru. Di dalam Quran surah Al-Isra 24 dikatakan wafid lahuma janahad dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kita lihat Bapak Ibu, betapa indahnya keterangan ini. Jenengan kalau dengar pembahasan ini dengan perhatian sungguh-sungguh, yakin jenengan bergetar hatinya. Saya dulu ketika dapat keterangan ini dari guru, subhanallah, ngeper saya. Saya bicara sekarang ini, sayangnya saya udah nggak bisa praktek Bapak Ibu. Bapak Ibu saya udah sedo. Tapi ini mudah-mudahan bermanfaat buat jenengan, buat anak keturunan kita. Jadi kadang-kadang saya ya suka sedih gitu loh. Saya menyampaikan ilmu tapi saya sudah nggak bisa praktek. Bisanya cuma ya mendoakan. Demikian juga saya kan jenengan yang hadir juga ada yang kayak saya kan, Bapak Ibu udah nggak ada. Maka jenengan yang masih punya Bapak Ibu mumpung ilmu sudah hadir dipraktekkan. Saya dulu waktu itu ilmu kayak gini belum hadir saya. Nah, yang namanya rendahkan wafid lahuma itu rendahkanlah dirimu kepada keduanya. Janahadul itu berarti jadi gini Bapak Ibu. Okay. Ini pengumpamaannya para ulama menyebut seperti sayap burung. Okay. Jadi janah di sini itu seperti apa? Sayap burung. Okay. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu masih kecil. Jadi penulisnya ini menyebut, qala, berkata dia, jangan pernah menolak dari apa yang mereka orang tua kita sukai. Coba saya tarik ke atas dulu sebentar. Saya sebenarnya lagi mencari kalimat yang paling mudah dipahami. Karena keterangan tentang Al-Isra 24 ini memang sangat dalam, sangat lebar, sangat indah gitu. Jadi saya pengen menyederhanakan gimana caranya supaya paham gitu. Nih. Kalau teksnya kan artinya apa tadi? Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku ketika waktu masih kecil. Jadi maka dari itu kita sebagai anak, Bapak Ibu semuanya, ini salah satu tafsirnya lagi, jangan pernah menolak dari apa yang mereka kedua orang tua kita sukai. Jadi nek wong tuane dhewe kok seneng sepanjang bukan kesyirikan nggih, jangan ditolak. Kita berusaha mewujudkannya sekemampuan kita. Coba Uwais Al-Qarni dipikir ketika ibunya bilang pengen hajian. Ya corong zaman saiki ngimpi gitu kan? Ya enggak? Tapi apa yang dilakukan oleh Uwais? Dia insya Allah Bu, saya antarkan ke hajian. Coba, kan nggak masuk akal. Tapi memang kalimat ini
merujuk pada ketika ada yang disukai orang tua kita, kita sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taat saja. Sepanjang itu kebaikan, kita berusaha mewujudkan sekemampuan kita. Kalaulah kita hari ini belum mampu, nanti Allah akan memampukan kita itu. Kita harus yakin itu. Jelalai, Mas Latif, saya kok pengen kaji plus misalnya Mas Latif. Nek terus saya dengan ngimpi bapak iki misalnya. Oh, tolong aku saya itu daftar wong loro piro kan gitu. Tapi enggak begitu. Kalau kita belajar dari Uwais Al-Qarni itu enggak begitu. Pokoknya jangan tolak, kita iya dulu, kita minta kepada Allah. Suatu ketika Usamah itu dibully sama sahabat yang lain. Kenapa? Dia itu merusak salah satu pohon kurma. Diambil, kalau di Indonesia juga ada sebenarnya gitu. Ada bagian tengah dari pohon kurma itu yang kalau di atas dipotong namanya jumar. Apa namanya kalau pohon kelapa itu? Seperti janur tapi yang bahan janur ya, kalau diambil putih warnanya terus enak. Apa namanya? Sejenis, bukan manggar ya? Ah itulah namanya itulah. Itulah. Kalau kurma namanya jumar. Padahal waktu itu kenapa dia dibully? Satu pohon kurma menghasilkan kurma itu mahalnya luar biasa. Maka dia dibully, Usamah, kamu tuh ngapain? Pohonmu lagi mahal-mahalnya kok kamu potong, kamu ambil jumarnya. Jawabannya enteng, ibuku lagi pengen jumar pun. Apa jawabannya? Ibuku gek pengen jumar. Coba. Nek wis ibu sing karep nggak ditolak, orang urusan larang, orang urusan. Urusannya saya adalah mewujudkan keinginan ibu tuh Usamah radhiyallahu anhu. Sangat dipahami Bapak Ibu. Ini maksudnya wafid lahum janahad tuli minar rahmah. Kita tuh disuruh merendahkan seperti saya burung itu. Rendah gitu. Ketika dia ini nanti di antara gambaran ada seekor burung yang gagah terbang. Tiba-tiba di atasnya ada burung elang, maka tiba-tiba dia ngincup. Nah ini wafidlah apa? Al-Isra 24 itu. Jadi dia ngincup turun ke bawah, dia tahu. Oh ya. Jadi ada apa namanya? Karena ada elang di atasnya, dia kemudian ngincup, ngumpet. Maksudnya Pak, walaupun kita hebat nih sebagai anak, wis doktor, wis hebat, begitu di depan orang tua ngincup. Itu loh maksudnya itu. Wafid lahum janahatul minar rahmah itu begitu itu. Walaupun jenengan doktor, jenengan sugih, umumnya orang tua jenengan mau SD, orang patio sugih, mau petani di sawah. Tapi begitu jenengan dekat dia, kayak jenengan lihat elang, turun langsung. Itu wafid lahum janahatul minar rahmah itu seperti itu. Jadi orang petang-petang wong tuh, oh jenengan ora ngrasake. Aku ki zaman milenial, Bu. Jenengan zaman aluminium. Jenengan zaman kuno. Saya ini zaman wis beto, zaman internet. Oh, subhanallah. Enggak begitu itu. Wafid lahum janahad tuli minar rahmah itu seperti itu. Kita menghinakan diri depan orang tua, kita merendahkan diri. Apa jawabannya tadi? Kenapa dirusak? Ibuku gak pengen pun. Orang mikir regane piro-piro, rugine piro enggak. Di antara tafsir wafid lahum janahad tuli minar rahmah adalah merendahkan sayap. Wafid itu artinya rendahkan. Janahat itu sayap. Zulli itu kerendahan atau kehinaan. Minar rahmati karena kasih sayang. Kenapa Allah menggunakan janahat tuli di dalam ayat itu? Karena ada beberapa alasan. Kenapa menggunakan wafid lahum janahat tuli? Janahat tuli yaitu sayap yang dihinakan. Sayap burung yang merendah, arti lainnya karena memang ini perumpamaan yang paling pas di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 19. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Kadang namanya sayap kadang dikepak, kadang ditutup. Ketika dia ingin terbang meninggi, dikepakkan, ya kan? Dia semakin tinggi. Ketika dia mau menurunkan, direndahkan.
Paham nggih? Jadi jenengan kalau sama orang tua itu jangan kita ke atas, jangan. Jenengan tuh turun direndahkan. Makanya wafid lahum janahud duli. Sayapnya tuh direndahkan, dihinakan, merendah kita. Ini perumpamaan ini karena orang Arab dulu suka lihat burung. Subhanallah. Mungkin kita sudah tinggi kedudukannya, tapi tetap saja di depan orang tua kita kecil. Juga para ulama menyebutkan karena seekor induk burung ketika hendak menyelamatkan anaknya, maka dia akan menurunkan sayapnya, ya enggak? Bukan malah ditinggali makbur, tapi dia akan menurunkan sayapnya, dia akan melindungi. Itu namanya rahmat seperti itu, nggih. Itu sikap yang harusnya kita tiru. Di depan orang tua jangan terbang meninggi, tapi kita merendah. Makanya dikatakan jikalau ada burung yang ketok gagah terbang, set jebule nang dhuwure ana burung elang yang lebih gagah. Hai, begitulah kira-kira orang tua kita. Kita ngumpet, malu, takut. Nggih. Jadi ketika kita walaupun sudah gagah, ketahuilah orang tua lebih gagah, lebih canggih. Walaupun dia orang zaman dulu. Kita beranggapan seperti itu, nggih. Intinya, nggih, jangan merasa gagah di depan orang tua kita. Supaya apa? Supaya kita selamat. Lah ini mau burung yang ketoke gagah kuwi. Tapi lebih rendah dari elang. Kalau dia tetap naik, apa yang terjadi? Disamber elang, dipangan sama elang itu. Iya enggak? Coba lihat di YouTube itu. Elang kalau ngambil burung yang lain, langsung itu dicabut, cabik-cabik itu. Kalau kita meninggal di depan orang tua kita, ya begitu itulah nasibnya. Makanya saya ulang lagi, kalau pengen sukses, pastikan kita tuh hormat orang tua. Udahlah, jadi apapun asal dengan orang tua itu rampung urusan hidup ini nih. Seperti saya katakan Bapak Ibu semuanya, demi Allah, kalau saya mau tarik ke belakang, saya jadi dai itu karena doa ibu saya. Insya Allah karena ridhonya ibu saya. Terucap verbal mengatakan saya ridho ya anak kowe begitu. Ini kalau dibayangkan saya tuh sekolah di teknik kimia, apa hubungannya kali agomo? Gini apa gini? Saya bukan LC Bapak Ibu semuanya. Banyak LC nggak punya tempat dakwah Mas Latif. Banyak lulusan SAG, MAG, LC, MA, lulusan Madinah sekalian. Banyak yang nggak punya tempat dakwah. Cuma paling ngajar di pondok, diem di pondok. Saya ini loh bukan LC. Subhanallah. Berkah doa orang tua. Ini bisa dikatakan sekarang jadwal sampai ngantri Mas. Masya Allah itu. Saya nggak pernah mencari tempat, Allah yang kasih tempat. Itu loh Bapak Ibu. Karena Pak, saya memang takut betul sama orang tua saya, sama mama apalagi. Subhanallah. Saya masih ingat betul di antara kebiasaan saya dulu, itu suka apa istilahnya? Suka tidur di keteknya mama. Saya minta ya Allah tidurnya di sini nih. Udah gede saya, dari SMP masih. Kalau belajar, saya dari kecil mau rajin belajar Bapak Ibu. Saya bangunin mama, saya panggil ibu saya itu mama nih. Dibangunin, mama sholat ya. Padune saya pengen ditemani belajar. Nanti saya belajar di meja. Nah ini nengok-nengok, nek mama ngantuk. Nemeni saya sampai pagi gitu. Nemeni itu. Nah ada kalimat yang indah dari mama itu sebelum meninggal itu. Saya itu ya sudah ridho punya anak 9, ada yang jadi pilot, ada yang jadi pramugari, ada yang jadi guru, ada yang kepala sekolah. Tapi siji sing ngurung. Aku pengen duwe anak yang jadi ketib. Namanya khotib, maksudnya ketib bilangnya mama. Makanya mama itu ketika saya jadi khotib pertama kali di kampung saya dulu, yang masjidnya nggak jauh dari rumah, kedengaran saya jadi khotib, pulang tuh mama nangis. Ya itu ya, saya nggak kuat menceritakannya gitu. Yang intinya pokoknya saya udah ridho lah. Kalaupun saya mama dipanggil udah ridho, udah lengkap anak-anaknya. Sudah ada yang jadi dai gitu. Gitu loh Bapak Ibu. Masya Allah nih. Nah para ahli hadis, kalau saya kebetulan dibuat oleh Allah patuh. Sebenarnya saya waktu itu ya nggak tahu-tahu amat ilmunya. Memang kayaknya memang dibawa ke sini. Tapi kalau kita melihat sekarang, setelah saya belajar banyak, tahu ahli hadis itu kebanyakan semuanya sangat patuh kepada orang tuanya. Coba jangan nanti baca kisah-kisahnya.
Ada ahli hadis lagi ngajarkan hadis, punya holako besar, muridnya banyak, tiba-tiba ibunya datang. Kailo ayah murung dikai panganan, mandeko kowe mulang, mangkat. Apa yang dilakukan ahli hadis itu? Dia langsung diam, tunduk, langsung pergi masih makan ayam. Itu Bapak Ibu. Nek zaman saya ibu lho ora ngerti aku ngarepe jamaah oke bakal ngisi-ngisi. Iya enggak Bapak Ibu. Langsung diam di holako, dia langsung pergi kasih makan ayam, enggak ditunda. Itulah yang dikatakan wafid lahum janahadul minar rahmah. Kita tuh merendahkan diri kita di depan orang tua tuh banget Bapak Ibu. Nggih. Ada seorang ulama besar suruh jadi qadhi. Qadhi tahu nggih? Hakim tinggi lah kalau di sini. Pemutus hukum. Dia nggak mau. Tiba-tiba di holako lagi ngajar, ibunya marah-marah. Kamu disuruh jadi qadhi nggak mau? Dia diam. Nggak jawab belas. Sebenarnya kan dia bisa mengatakan, saya Bu nggak mau jadi qadhi itu karena takut nanti kedudukan tinggi seperti itu. Saya kalau salah bikin hukum bagaimana dan lain sebagainya kan. Tapi dia diam. Itu dikisahkan begitu. Dan yang paling terkenal adalah kisahnya Imam Abu Hanifah. Ini imam besar sekali. Imam Abu Hanifah, orang yang terkenal paling alim di zamannya. Ketika itu ada orang yang namanya Zur'ah. Zur'ah itu penceramah biasa kayak saya lah. Kayak saya mungkin penceramah. Bukan ulama. Ada ulama namanya Imam Abu Hanifah. Ibunya punya soal. Subhanallah. Ibunya Abu Hanifah itu punya soal. Diterangkanlah soalnya sama ibunya. Abu Hanifah wong alim yo jawab toh ngerti jawabannya. Ibunya apa bilangnya? Aku ora pengen krungu saka kowe. Saya pengen ketemu, pengen dapat jawaban dari Zur'ah. Dari Zur'ah itu nih pada Ibu Hanifah itu koyo langit karo bumi niku. Mung penceramah biasa kali ulama. Waduh banget. Tapi ibunya bilang saya mau dapat jawaban dari Zur'ah. Niku pripun coba? Apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah? Kalau orang zaman sekarang, Bu, jangan niku pripun? Iki lho, anakmu lho profesor C. Padahal orang lulusan SMP misalnya. Tapi apa yang dilakukan Ibu Abu Hanifah? Dia ajak ibunya ke holakohnya Zur'ah. Iki lho, ibuku meh takon karo sampean. Kipi coba. Seperti ada syekh dari Arab Saudi ketemu saya. Ibunya takon ke saya gitu. Oh, saya guling-guling isinya pol-polan. Maka Zur'ah mengatakan, ya tanyalah sama anakmu Bu gitu. Enggak, saya pengen tanya sama kamu. Gimana coba? Maka diterangkanlah soalnya. Maka apa yang dilakukan oleh Zur'ah? Zur'ah mengatakan, wahai Abu Hanifah, apa jawabanmu tentang pertanyaan ibumu? Jawabannya ini. Kemudian dia mengatakan, jawaban saya sama dengan jawabannya anakmu. Aduh, jawaban yang mana? Coba itu. Tapi kita belajar betapa dahsyatnya orang-orang yang menjadi ulama itu penghormatannya kepada ibunya, yaitu ketika berkaitan dengan tafsir wafid lahum janahadul minar rahmah. Seperti sayap yang direndahkan, nggak meninggi. Walaupun ketika meninggi ketemu di atas ada yang lebih tinggi lagi, dia langsung turun, takut tercabik-cabik. Maka siapapun orang yang berani orang tua tercabik-cabik hidupnya, yakin gagal hidupnya itu. Ini kunci sukses. Ini Islam itu udah kasih kunci luar biasa untuk sukses. Ini. Sebagian kita Bapak Ibu semuanya lupa diri. Itu tadi dengan kalimat tuh ibu niku lho. Niku lak zaman dek ben bubu. Orang ngerti padahal zaman saiki itu zaman komputer bubu. Kowe ngerti opo komputer kowe Bu? Subhanallah. Nggih. Itu namanya kita Pak lupa diri. Nah, di antara maksud wafid lahum janahadul minar rahmah adalah kalimat yang lembut. Nggih. Linul kalam. Lembut itu dari dua sisi. Lembut dari volumenya dan lembut dari kontennya. Paham nggak Bapak Ibu? Lembut kondone, tur lembut isine. Tur lin kalam itu seperti itu. Nggih. Jadi jenengan sakit mboten? Apa jenenge? Lembut tapi kontennya elek. Misalnya, dasar bajingan. Lembut tapi intinya elek banget niku.
Maksud wafid lahum majanahu min rahmah itu lembut isinya, lembut suaranya. Bisa saja ngomong orang keras. Apa misalnya ngomong keseru tapi isinya api. Saged boten? Jadi kan bikin contoh sendiri lagi. Ngomongnya seru volumenya, tapi isinya api. Saged boten? Ada yang ngomongnya lembut tapi isinya nyelekit, ada nggak? Ada. Nah, ke orang tua itu lembut suaranya, isinya juga lembut. Itu maksudnya. Makanya banyak orang bisa berpuisi kepada orang lain, berpantun kepada orang lain, menghias-hias kalimat untuk gurunya, untuk temannya. Tapi ke ibunya, jangan mikir nggak, dihias nggak kalimatnya supaya orang tua senang, semua orang tua tentrem. Seharusnya begitu, Bapak Ibu semuanya. Makanya saya ingatkan, ini hadis yang penting sekali ini terkait dengan Al-Isra 24 ini. Jadi hadis ini membawa Quran surah Al-Isra ayat 24 tadi itu. Maka mulai dari sini ke depan, pilihlah, hiaslah kalimat terbaik untuk orang tua kita. Jangan keluar kalimat kepada orang tua kita kecuali dipikir tenan, kira-kira membahagiakan atau tidak. Jangan pelota-pelotok, ya orang Cilacap bilang. Sama orang tua dipikir, mau lah, ini bahaya banget. Nggih. Ini pembahasan kita malam hari ini, satu materi yang saya kira sangat penting untuk segera diamalkan. Mudah-mudahan dengan ini kita dibuat sukses oleh Allah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.